Halo semuanya, selamat siang untuk kelas siang dan selamat sore untuk kelas sore. Nah, kemarin saya sudah bahas tools yang banyak mengandung basic shape. Saya harap kalian semua sudah bisa menggunakannya ya. Karena sekarang kita akan menggunakan itu lagi untuk belajar teknik shaping. Jadi pembahasan sekarang adalah teknik shaping. Apa saja teknik shaping itu? Silahkan buka dulu CorelDRAW-nya dan perhatikan. Nah, sekarang kembali lagi ke Corel. Kita langsung bikin dokumen baru. Pakai yang ukuran A4 saja ya. Ini untuk latihan. Nah, sebelumnya saya sudah banyak menjelaskan bagian ini ya. Fungsi-fungsi tools yang ada, objek-objek dasar, basic shape-nya ya di sini. Nanti silakan dieksplorasi. Nah, saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi kita di sini belajar teknik shaping namanya. Teknik shaping beda dengan shape tool. Nah, kalau shape tool ini, misalnya kita bikin kotak seperti itu ya. Nah, dengan shape tool ini bisa kita atur seperti itu. Nah, pilihannya juga ada di sini. Nah, itu kalau dengan shape tool. Kalau teknik shaping beda lagi. Nah, tapi ini kalau mau diubah bentuk yang lain ya, ini harus dijadikan kurva dulu, curve ya. Nah, sebentar proses teknik shaping itu juga akan mengubah objek menjadi curve seperti ini di layar. Jika sebelumnya adalah rectangle, setelah diubah itu menjadi curve. Nah, di sini kita kembali lagi menggunakan shape tool. Nah, misalnya di sini saya mau custom ya. Nah, begitu saya bikin titik node di sini. Nah, sini ada pilihan misalnya jadikan curve. Nah, ini ada tanda panah. Nah, ini bisa ditarik. Sambil nahan tombol kontrol ya, biar presisi terkunci. Nah, di sini juga bisa. Nah, ini contoh kecil ya. Jadi dengan objek dasar itu kita bisa kembangkan lagi menggunakan shape tool salah satunya. Nah, ingat untuk mewarnai ya, klik kiri untuk isi bidang. Nah, klik kanan untuk garis pinggir. Nah, ini mengatur ketebalannya. Oke. Nah, kita tidak fokus di sini saja ya. Kita sekarang ke teknik shaping. Saya akan menunjukkan proses yang basic dulu. Sebelum lanjut, ini ada scroll, saya tambahkan sedikit ya. Ini vertical scroll, ini horizontal scroll. Kalau zoom kan tinggal main scroll di mouse. Nah, misalnya seperti ini. Nah, selain menggunakan scroll yang ada di aplikasi ini, misalnya kondisinya seperti itu, kita bisa gunakan juga tombol yang ada di keyboard ya. Tahan tombol kontrol ya, tombol kontrol sambil menggerakkan scroll mouse, dia bergerak scroll kiri kanan. Kemudian tahan tombol alternate, ini yang vertikal. Nah, itu tambahannya ya. Nah, sekarang saya akan bikin objek dulu. Saya akan gunakan objek kotak. Ini saya kasih warna kuning tanpa garis pinggir. Ini klik kanan di tanda silang. Kemudian saya bikin objek lingkaran. Nah, bikin bulat sempurna, tahan kontrol ya. Nah, saya pakai warna merah tanpa garis pinggir juga. Klik kanan tanda silang di sini. Oke. Nah, biasakan tetap kembali ke pick tool ya. Nah, ini saya akan taruh di tengah-tengah seperti ini ya. Nah, untuk mengubah ukuran, tinggal tarik yang di pinggir ya. Kalau mau
center point, tahan tombol shift. Ya. Oke. Nah, untuk teknik shaping ini harus minimal ada dua objek dan posisi objeknya harus bersinggungan. Dan ini harus diseleksi keduanya dulu, barulah aktif. Di sini ada pilihan mode shapingnya di sini ya. Beda dengan shape tool tadi ya. Ya, makanya saya buat contoh itu perbandingan. Kalau shape tool ya membentuk objek dasar. Ini mau dibuat apa, lonjong atau gimana. Nah, kalau teknik shaping di sini ini lebih ke penggabungan objek. Nah, di sini ada combine, kemudian di sini ada well, trim, intersect, simplify, front minus back, back minus front, ada create boundary. Nah, ini masing-masing punya fungsinya ya. Saya pakai contoh dua objek ini dulu. Nah, oke, perhatikan di sini ya, merah di atas, kuning di bawah. Saya klik combine. Nah, seperti itu jadinya. Tapi kok bisa warna kuning jadinya ya? Oke, kita ulang lagi. Nah, saya akan tukar posisinya. Ellipse saya geser ke bawah. Nah, sekarang lingkarannya yang di bawah ya, merah di bawah, kuning di atas. Ini seleksi dulu keduanya. Nah, barulah aktif. Combine lagi. Nah, sekarang warna merah yang diikuti. Kenapa bisa begitu? Perhatikan di sini. Nah, merah berada di bawah. Kalau tadi kuning berada di bawah. Artinya mode shaping ini akan bekerja pada objek yang posisinya nomor 2 atau yang posisinya di bawah. Nah, itu dari segi posisi ya. Misalnya sekarang berdasarkan seleksi. Kalau mau seleksi ya klik dulu ya. Saya akan seleksi yang merah dulu. Kemudian tambah seleksi objek, tahan shift. Saya klik sambil menahan shift, klik yang kuning. Ya. Kalau nggak nahan shift nanti pindah biasa dia. Tidak berfungsi menambah seleksi objek. Nah, seperti ini. Jadi yang kuning yang nomor 2 saya seleksi ya. Combine. Ya, dia ngikut yang kuning. Karena yang kuning nomor 2 terseleksi. Nah, saya seleksi yang kuning pertama, kemudian yang merah kedua. Combine. Nah, dia ngikut yang warna merah. Jadi itu artinya yang nomor 2 atau yang posisinya di bawah yang menjadi acuan. Combine itu menggabungkan ya. Tetapi tidak sepenuhnya bisa bergabung. Jadi ada celah. Nanti ada fungsi tertentu itu. Ada contoh kasusnya kita harus menggunakan combine. Nah, lanjut sekarang teknik shaping yang berikutnya di sini well. Kalau well ini combine juga, tetapi dia menggabungkan seluruh bagian objek. Nah, seperti apa? Langsung saja eksekusi, klik well. Nah, jadi full merah. Kalau tadi masih ada lubangnya ya. Nah, ini kalau dari segi posisi ya jelas yang merah di bawah berarti ngikut yang merah. Kalau mau yang kuning ya berarti merah dulu seleksi baru kuning. Kuningnya akan dianggap nomor 2 meskipun posisinya kuning di atas. Ini bekerja berdasarkan seleksi jadinya dia. Ya, seperti itu ya. Jadi biar tahu ya karakteristik teknik shaping. Nah, kemudian masih terseleksi ya. Di sini ada trim. Kalau trim di sini memotong dia. Klik trim. Ya. Yang terpotong kuning. Ya, karena tadi masih aktif seleksi yang sebelumnya ya. Saya ulang lagi di sini. Kalau seleksi gabungan seperti itu, trim ya jelas yang merah yang terpotong. Nah, ini. Nah, kira-kira ini mau jadi apa ya? Ini mau dipisah juga bisa. Di sini klik break apart. Nah, pisahlah dia. Buang seleksi. Ya. Oke. Itu trim. Lalu kemudian ada intersect. Nah, intersect ini melahirkan objek baru ya. Jadi beranak dia. Nah, anggap saja di sini merah sama kuning kawin ya. Intersect.
Ya, tengah-tengah ada objek baru. Ya, jadi curve ini artinya sudah terproses ya teknik shapingnya. Nah, melahirkan objek baru. Kemudian ini kita singkirkan dulu. Ya, ini dia. Gabungan dari kotak, lingkaran. Ya, beranak dia. Sama juga yang mana duluan terseleksi. Merah misalnya, baru kuning. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada simplify. Nah, simplify di sini. Nah, hilang. Sama juga seperti trim ya. Nah, seperti itu. Lalu apa bedanya dengan trim? Di sini saya akan menggambar objek baru lagi sebagai referensi ya, perbandingan itu maksudnya. Saya bikin objek bintang ya. Bintang 5. Nah, ini. Ya. Saya pakai warna biru tanpa garis pinggir, tanpa stroke. Nah, ini saya perkecil dulu sedikit. Oke, ini saya perkecil lagi. Nah, oke, ketiganya juga saya seleksi. Ini untuk menunjukkan perbedaan antara trim dengan simplify ya. Nah, kalau simplify kita langsung eksekusi ya. Yang paling atas akan utuh karena itu menjadi pemotong. Nah, yang di bawah-bawahnya akan terpotong seperti itu ya. Nah, kalau trim kan motong juga. Kita coba yang terpotong yang paling bawah saja. Kotak yang warna kuning tidak terpotong, yang terpotong merah saja. Nah, sedangkan kalau simplify artinya memang dibuat simple, yang paling atas akan memotong semua objek yang ada di bawah-bawahnya. Nah, kemudian di sini ada front minus back. Oke, masih terseleksi ya, front minus back. Nah, bintang berada paling atas. Ya, sesuai namanya, minus back berarti yang di bawahnya akan dihilangkan. Dan itu menjadi pemotongnya. Jadi memotong dia, memotong dari bawah. Terpotong searea yang yang bersinggungan ya. Misalnya di sini area yang bersinggungan merah mengenai badan bintang ya. Nah, kuning juga mengenai badan bintang. Makanya ketika front minus back, nah yang tersisa yang ini, yang memang tidak bersinggungan langsung dengan merah dan kuning. Itu front minus back. Nah, kemudian ada back minus front, ini kebalikannya ya. Berarti yang paling bawah akan tersisa, yang di atasnya hilang. Dan itu yang menjadi pemotong. Nah, area yang tidak kena bintang dan kuning, nah ini, itu yang tersisa. Ya, akan sama juga kalau kita terapkan simplify. Nah, starnya kita singkirkan, kuning juga kita singkirkan. Oops, sorry. Nah, intinya ada banyak cara ya. Cuma masing-masing di sini punya ciri khasnya. Ada contoh kasus tertentu yang memang harus menggunakan fungsi-fungsi itu. Kemudian terakhir di sini ada create boundary. Nah, ini bikin border misalnya nih. Bikin garis pinggir saja yang bisa kita warnai terpisah. Nah, ini bisa juga dengan cara di well. Nah, kemudian
dibuat garis pinggir, dihilangkan fill-nya. Ya. Nah, jadi sama saja ya. Nah, itu teknik shaping. Jadi untuk menggabungkan satu objek dasar ya, kemudian menjadi objek lainnya, ini tergantung mau buat apa. Misalnya mau bikin logo. Jadi kita harus menganalisa bentuk-bentuk dasarnya. Ketika digabungkan dia menjadi apa. Nah, itulah teknik shaping. Jadi tools-tools yang ada di kiri ini yang banyak mengandung basic shape itu akan tetap digunakan untuk proses teknik shaping. Dari sana barulah nanti kalau memang dirasa perlu menggunakan shape tool. Nah, itu tadi teknik-teknik shaping yang banyak diterapkan dalam pembuatan desain, terutama dalam hal branding atau pembuatan desain logo. Misalnya ini ada logo yang berisi bentuk lingkaran, kemudian ada bentuk persegi panjang. Itu bisa menyatu yaitu karena melalui teknik shaping tadi. Jadi nanti penggunaan tools yang banyak mengandung basic shape itu akan tetap dipakai dipadukan dengan teknik shaping tadi. Nah, jadilah nanti bentuk-bentuk tertentu yang kita inginkan. Sekarang silakan dieksplorasi dulu bagaimana penggunaan teknik shaping di CorelDRAW karena nanti ini akan sering kita pakai. Nah, sampai di sini dulu pembahasan hari ini. Silakan dipelajari secara mandiri. Saya harap semuanya bisa belajar dengan baik.